Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita lanjutkan ya pembelajarannya mengenai latihan akhir semester untuk yang semester pertama kelas 4. Untuk yang pertemuan kali ini adalah mengenai bahasa Indonesia. Langsung saja, bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 5. Kawasan Sawarna Bayah, jalur selatan Jawa mempunyai bentuk tempat libur yang mengasyikkan. Banten yang terletak di jalur selatan Jawa memiliki sejumlah pantai dengan pasir putih, lembut, dan deburan ombak besar. Salah satunya ada di sekitar Kecamatan Sawarna dan Bayah, Kabupaten Lebak. Di sana terdapat Pantai Sawarna dan Pantai Pulau Manuk. Pantai Pulau Manuk tidak begitu terkenal seperti Pantai Sawarna, namun keindahan Pantai Pulau Manuk tidak terkalahkan. Pantai Pulau Manuk sangat cantik, dihiasi oleh pasir putih lembut dan air laut biru yang jernih. Masyarakat setempat menamai pantai tersebut dengan Pulau Manuk atau Pulau Burung. Pulau Manuk merupakan kawasan konservasi berbagai spesies burung sejak puluhan tahun lalu. Selain burung, ratusan monyet bulu abu-abu juga ikut menjadi penghuni kawasan Pulau Manuk. Objek wisata ini menetapkan harga tiket masuk sebesar Rp5.000 untuk motor, sedangkan untuk mobil sebesar Rp20.000. Kita masuk ke soalnya. Kalimat berikut yang sesuai dengan teks tersebut. Objek wisata Pantai Pulau Manuk tidak gratis. Itu benar ya, karena masuknya bayar. Kabupaten Lebak terletak di Provinsi Jawa Timur. Itu salah ya, ada di Banten ya. Kalau Banten itu kan provinsi, berarti B salah. Pantai Pulau Manuk lebih terkenal daripada Pantai Sawarna. Salah, kebalikannya mestinya. Pantai Sawarna itu lebih terkenal dari Pulau Manuk. Pantai Pulau Manuk dihiasi oleh pasir pantai berwarna coklat. Itu tidak disebutkan di dalam teks. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kemudian nomor 2. Makna kata konservasi dalam teks tersebut adalah konservasi itu namanya adalah mengandung arti pemeliharaan. Berikutnya 3. Kalimat intransitif yang terdapat dalam teks tersebut adalah intransitif. Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak membutuhkan objek ya. Dari pilihan jawaban kita analisa, keindahan pun Pantai Pulau Manuk tidak terkalahkan. Nah, ini keindahan Pantai Pulau Manuk, subjek, tidak terkalahkan predikat. Nah, berarti ini adalah kalimat intransitif. Karena dia tidak sebentar. Nomor 3. Ya, benar. Tidak terkalahkan. Dia tidak punya objek. Benar ya. Kalau B bukan, C juga bukan ya. Selain burung, ratusan monyet bulu abu-abu juga ikut menjadi predikat. Penghuni kawasan itu objek. Jadi ini butuh objek. Pantai Pulau Manuk sangat cantik, dihiasi oleh pasir putih lembut dan air laut biru yang jernih. Putih lembut dan biru yang jernih itu juga objek. Jadi ini bukan intransitif. Jadi jawabannya adalah yang A. Berikutnya, yang nomor 4. Kalimat majemuk setara dalam teks tersebut adalah kalimat majemuk setara itu biasanya menggabungkan dua buah kalimat yang sama. Ya. Biasanya kata hubungnya bisa dan, begitu. Nah, itu merupakan kata hubung kalimat majemuk setara. Coba kita lihat, Pulau Manuk merupakan kawasan konservasi, bukan? Pantai Pulau Manuk tidak begitu terkenal seperti Pantai Sawarna. Ya. Sebentar, ini di-save dulu. Masyarakat setempat menamai pantai tersebut dengan Pulau Manuk atau, nah ini setara pemilihan. Ya. Setara pemilihan. Kalau setara pemilihan itu pakai atau. Jadi masyarakat setempat menamai pantai tersebut dengan Pulau Manuk. Kalimat pertama. Kalimat kedua, masyarakat setempat menamai pantai tersebut dengan Pulau Burung. Jadi jawabannya yang keempat adalah yang C. Lebih tepatnya adalah kalimat majemuk setara pemilihan. Nah, ada kata ataunya. Atau itu kan pemilihan.
Kemudian 5. Awalan yang tepat untuk melengkapi kata yang dicetak miring pada teks tersebut adalah yang bercetak miring. Libur. Banyak tempat berlibur ya mestinya. Mestinya adalah berlibur. Jadi jawabannya yang A. Berikutnya. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 6 sampai dengan 10. Dani diminta ibunya untuk mengantarkan pesanan kue ke rumah Ibu Marni. Ibu sudah menuliskan alamat Ibu Marni di secarik kertas untuk Dani. Namun Dani masih kebingungan dengan letak rumah Ibu Marni. Hari ini sangat terik. Terik matahari terasa menusuk tajam ke kulit. Dani ingin segera menyelesaikan tugasnya. Untungnya ia bertemu dengan Pak Satpam di pos jaganya. Permisi Pak, saya ingin bertanya untuk menuju ke alamat ini. Saya harus lewat mana ya? Oh, rumah Bu Marni ya? Dari pos Satpam ini kamu jalan lurus sampai terlihat warung kelontong. Setelah itu berbelok ke kanan. Kamu akan melihat puskesmas di sana. Jalan lurus kembali sampai terlihat toko makanan hewan. Kalau sudah sampai sana, kamu berbelok ke kiri. Rumah dengan pagar hijau itu adalah rumah Ibu Marni. Jelas Pak Satpam. Wah, terima kasih banyak ya Pak. Dani mengucapkan terima kasih dan berpamitan kepada Pak Satpam. Setelah itu, ia kembali melanjutkan perjalanannya menuju rumah Ibu Marni. Pertanyaannya, latar waktu yang digunakan dalam cerita tersebut adalah latar waktunya adalah tentunya di situ ada kalimat siang hari ya di situ. Karena mencari alamat terik matahari. Nah, kata kuncinya ada terik matahari. Berarti kita bisa menjawab bahwa latar waktu soal tersebut adalah pada saat siang hari. Ialah siang hari. Ini ada kata terik matahari. Kemudian 7. Dani membantu ibunya mengantarkan pesanan kue. Watak Dani dalam cerita tersebut ialah suka membantu atau mematuhi. Patuh boleh. Patuh boleh, taat juga boleh. 3. Toko makanan hewan akan dilewati Dani setelah ia melewati jalan lurus kembali sampai terlihat toko makanan hewan. Sebelumnya berarti ini kan setelahnya. Berarti kita mencarinya adalah sebelumnya. Sebelumnya adalah puskesmas. Kemudian yang keempat, ini bukan 1, 2 ya, 6, 7, 8, 9. Rumah Ibu Marni terletak di sebelah kiri. Kamu berbelok kiri, rumah dengan pagar kiri jalan ya. Kemudian 10. Terik matahari terasa menusuk tajam ke kulit. Majas personifikasi dalam kalimat tersebut ditunjukkan oleh kata menusuk ya. Personifikasi itu adalah seolah-olah benda mati dapat berperilaku seperti halnya manusia. Nah, di sini kata personifikasinya apa? Menusuk. Selesai. Berikutnya yang nomor ke berapa ini? Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 11 sampai dengan 13. Peringatan Hari Pahlawan. Tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Peringatan Hari Pahlawan dilatar belakangi oleh peristiwa pertempuran rakyat Surabaya melawan pasukan Sekutu pada tahun 1945. Tekad rakyat Surabaya sangat besar untuk berjuang mempertahankan kedaulatan NKRI. Perjuangan dan pengorbanan para pahlawan diharapkan dapat menginspirasi dan memotivasi kita untuk mengisi kemerdekaan. Setiap orang dapat berperan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sebagai pelajar, kita dapat berperan dengan rajin belajar dan memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan. Setiap hari pahlawan tiba, marilah kita mengenang jasa para pahlawan kita.
Kita teladani tekad dan semangat para pahlawan dalam mempertahankan harkat dan martabat bangsa. Semoga momen Hari Pahlawan dapat menjadi energi tambahan untuk meningkatkan kesadaran bangsa untuk terus bersatu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, tulislah informasi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam teks tersebut. Tersurat, kalau tersurat itu tertulis langsung ya di situ ya. Tersurat itu ditulis langsung atau dinyatakan langsung, yaitu yang pertama, tersurat itu ada pada 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, seperti itu. Itu tersurat. Sedangkan tersiratnya adalah peristiwa di latar belakangi oleh pertempuran rakyat Surabaya melawan sekutu atau pasukan sekutu ya, tahun 1945. Nah, ini adalah pesan tersiratnya. Tersirat itu mengandung arti dia tidak disebutkan secara langsung ya di dalam sebuah teks. Jadi kita harus memahami teks secara keseluruhan. Kalau tersurat itu ada di dalam teks, bisa langsung ditemukan di dalam teks. Kemudian 12. Ide pokok dan ide pendukung tiap paragraf dalam teks. Ide pokok dan ide pendukungnya. Ide pokoknya itu jelas mengenai peringatan Hari Pahlawan. Ide pokok adalah peringatan Hari Pahlawan. Sedangkan ide pendukungnya, ide pendukung adalah peringatan Hari Pahlawan dilatar belakangi oleh pertempuran rakyat Surabaya melawan seluruh pasukan sekutu. Melawan atau pasukan sekutu tahun 1945. Ini hampir sama dengan nomor 11 tadi ya. Oke, lanjut nomor 13. Tulislah kalimat persuasif yang terdapat dalam kalimat tersebut. Nah, persuasif itu pasti ada kata ajakan ya. Nah, di sini ada kata marilah. Marilah kita mengenang jasa para pahlawan. Marilah kita mengenang jasa para pahlawan. Nah, mestinya pakai tanda seru ya, mestinya, karena ajakan dia. Kemudian 14. Guru juga merupakan sosok pahlawan pendidik. Jika kamu hendak mewawancarai guru sebagai sosok pahlawan, apa saja yang akan kamu tanyakan? Buatlah daftar pertanyaan wawancara yang sesuai. Nah, ini salah satu contoh saja ya. Salah satu contoh saja, kalian bisa mencari atau
membuat pertanyaan dalam bentuk lain. Ini Pak Jul hanya mencontohkan saja. Misalkan, apa yang membuat guru layak dianggap sebagai seorang pahlawan. Nah, ini juga boleh. Atau bagaimana bapak atau ibu guru menyikapi tentang ungkapan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, seperti ini juga boleh. Berikutnya yang terakhir pertanyaannya, bagaimana cara melakukan wawancara dengan baik dan benar? Tulislah langkah-langkah yang harus kamu lakukan saat mewawancarai seseorang. Langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya pertama adalah menentukan topik. 2. Mempelajari masalah. Yang ketiga, tentunya mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara ya. Yang ketiga, menyusun pertanyaan. Yang keempat, menentukan narasumber. Kemudian yang terakhir adalah menghubungi narasumber. Nah, menghubungi narasumber itu dalam artian apa? Nanti mengefikskan jadwalnya atau menentukan jadwal kapan nanti wawancaranya. Seperti itu. Oke, gitu ya. Inilah mengenai topik langkah-langkah untuk membuat wawancara yang baik. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Untuk video pembelajaran UAS yang lain bisa disimak di bagian lain. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.